Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kajian kitab Bidayatul Mujtahid, dan sekarang kita akan membahas sholat sunnah. Dan sholat sunnah yang pertama kita bahas adalah sholat sunnah duha. Nanti karena sekarang menjelang Ramadan, kalau waktunya cukup akan bahas juga sholat sunnah di bulan Ramadan. Sholat sunnah duha itu ditulis oleh para fuqaha dan di dalam bagian tertentu dari bab sholat. Dalam kitab-kitab hadis yang dipengaruhi fikih juga menulis di bab sholat. Kalau kitab lama itu namanya kabar, tapi namanya kitab. Kitab itu menurut sekarang, susunan sekarang itu bab. Misalnya Bukhari itu kitab sholat, kitabul adhan. Lah di kitab Bidayatul Mujtahid ini untuk sholat duha itu justru tidak ada. Jadi sholat duha itu terlewat, tidak ada bab khusus sholat duha, tetapi dibahas dalam berbagai tempat. Oleh karena itu saya menggunakan kitab untuk melengkapi kitab yang di Bidayatul Mujtahid. Kita melengkapi dengan, coba kita lihat di kitab Riyadhus Shalihin. Mungkin di sini dikaji juga, tapi ini tempatnya agak akhir. Karena kitab Riyadhus Shalihin itu bukan kitab fikih, tapi kitab nasihat. Kitab kayak kalau sekarang itu kitab untuk ceramah. Nah, kalau fikih itu sudah diatur mulai dari thaharah, sholat, kemudian zakat, puasa, haji. Nah, itu sudah diatur. Nanti berikutnya bab muamalah. Itu sistematika yang digunakan. Lah, sholat duha adalah sholat yang dilakukan waktunya itu, kalau zaman Nabi kan belum ada jam, waktunya itu tingginya matahari menggunakan istilah qadra rumhin, sekitar 1 tombak. Jadi kira-kira kalau di jam itu sudah jam, kalau syuruk itu adalah terbitnya matahari pukul setengah enam, maka jam 6 itu sudah masuk waktu duha, atau minimal itu sudah 1/4 jam dari terbitnya matahari. Biasanya
Almana itu disebutkan itu. Sekarang jam terbit matahari syuruk jam berapa? Zuhur jam berapa? Apa namanya? Fajar atau subuh itu jam berapa? Kemudian syuruk jam berapa? Minimal 1/4 jam setelah terbitnya matahari itu sudah masuk waktu duha. Sampai kapan? Sampai kira-kira 10 menit sebelum waktu duhur. 10 menit sebelum waktu duhur atau 15 menit sebelum waktu duhur. Jadi cukup luas. Terus ada, ya ini ulama sekarang, ustadz kita sekarang mempromosikan apa yang disebut dengan sholat syuruk. Pernah dengar kan? Sholat syuruk. Sholat syuruk itu tidak ada. Yang dimaksud sholat syuruk kalau ada di dalam hadis itu sholat duha. Sebab kalau waktu syuruk Nabi melarang orang melakukan sholat ketika matahari terbit. Kenapa? Alasan rasionalnya karena khawatir orang Islam itu bodoh di Jepang. Kalau beribadah menghadap matahari, karena itu matahari terbit, karena lambangnya matahari terbit kan. Nabi melarang sholat setelah subuh dalam rawatib itu dilarang oleh Nabi. Jadi yang dimaksud sholat syuruk itu adalah awal sholat duha. Nah itu. Tapi kalau di dalam kitab-kitab fikih atau kitab hadis, kalau mau bab sholat syuruk itu lain. Jadi ini kalau katakan itu istilah yang dikemukakan oleh ustadz-ustadz baru sekarang. Jadi kalau kita lihat di kitab-kitab lama ada bab sholat syuruk itu nggak ada. Yang ada itu bab sholat duha. Awal sholat duha itu adalah ba'da syuruqi syamsi qadra rumhin. Jadi setelah matahari terbit dan tingginya sekitar 1 tombak. Nah, 1 tombak itu kira-kira sudah 1 jam. Kalau di sini ada, tapi kalau di padang pasir, di laut itu kelihatan pohon itu jelas. Nah, itu. Jadi qadrarul itu. Jadi awal sholat itu berapa sholat duha itu? Minimal 2 rakaat. Maksimalnya itu atau biasanya lagi yang dilakukan oleh Nabi itu 8 rakaat. Berarti 4 kali sholat karena sholatnya 2. Nah, itu nanti kita lihat dasarnya di dalam hadis Nabi. Ini hadis Nabi yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala awsani khalili an usalliya khalili sallallahu alaihi wasallam bisiyami 3 ayyamin min kulli syahrin wa rak'atay duha wa an utira qabla an arquda. Ini muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Ausoni Khalili sallallahu alaihi wasallam." Kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan pada saya, berwasiat pada saya. Kalau menggunakan istilah wasiat itu perhatian. Kenapa? Istilah wasiat itu adalah pesan sebelum meninggal. Jadi kalau anak, kawan muridnya, aku tak wasiat ya. Nah ini ibunya ini mau meninggal, makanya perhatian. Nah, gitu. Makanya kadang-kadang orang menggunakan mau'idhah dirubah menjadi tausiah. Kenapa tausiah? Itu supaya menjadi perhatian. Orang kaki mati biasanya nggak perhatian, kaki mati sini ya, aku mungkin aku kira sekali mana itu. Kalau sudah begitu itu bukan perhatian. Kata Abu Hurairah, kekasihku Nabi Muhammad SAW berwasiat pada aku. Apa wasiatnya? Bisyami salatati ayyamin min kulli syahrin. Untuk berpuasa minimal 3 hari setiap bulan. Jadi nggak berat-berat. Jadi Nabi kepada para sahabat itu nggak berat-berat. Kadang-kadang kita yang memberikan ini. Kalau puasa 1 bulan 3 hari berat banget. Enggak lah, berat. Kecuali memang orang yang memang berat. Itu satu. Yang kedua, warok atayid duha, dan melaksanakan 2 rakaat sholat duha. Pesannya hanya 2. Nah, nanti di hadis lain Nabi itu melaksanakannya berapa? 32. Itu 8. Nah, itu tapi pesan kalau saya minimal waktu sholat tiap hari 2 rakaat sholat duha tiap hari. Tapi untuk konsisten istiqomah itu juga aneh. Walaupun 2 rakaat. Kemudian yang ketiga, wa an utira qabla an arquda. Dan saya diwasiati oleh Nabi untuk sholat witir sebelum saya tidur. Ini kan nanti bertentangan dengan hadis lain. Nah itu di mana? Nah itu terus fuqaha memberi kesimpulan. Itu caranya. Kak sembrono gitu, ketika salah itu lagi. Kan biasanya kalau dari yang masih baru belajar itu begitu cara menyimpulkannya. Ini memang betul hadisnya ini. Loh itu hadisnya bunyinya begitu. Tapi di hadis lain, ij'alu akhir sholatikum al-witr. Jadikan akhir sholatmu itu adalah witir. Sholat malam maksudnya witir. Dan itu begini. Nah, baru sekarang itu dianalisa. Kok ini bertentangan? Maksudnya, kalau orang tidak yakin, nggak terbiasa bahwa dia akan bangun di akhir sebelum subuh itu, maka sebaiknya dia itu sholat witir sebelum tidur. Jadi sholat isya, setelah itu sholat witir. Jadi setelah isya sholat sunnah rawatib, setelah isya ibadiyah itu, setelah itu sholat witir. Dan itu dilakukan ketika tarawih. Ketika tarawih jamaah, nanti cerita tarawih jamaah nanti. Nah, biasanya tarawih, kemudian setelah itu diakhiri sholat witir. Pada umumnya di masjid-masjid itu kan begitu. Nah, karena ada ini itu sono penjara terkok. Kau benar ini yang benar nanti, tak usah sholat. Nah, itu karena tidak
melihat hadis ini tidak disebutkan. Jadi ada sahabat Nabi itu, kalau Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar itu kalau witir itu sebelum tidur. Tapi Sayyidina Umar menjadikan witir pada akhir sholat malam, sholat tahajud. Setelah itu mengakhiri sholatnya dengan sholat witir. Baru itu masuk waktu subuh. Kok begitu alasannya? Abu Bakar itu nggak pede. Beliau itu nggak pede. Kalau biasa bangun, tapi dia nggak pede. Saya khawatir, saya sampai kebablasan sampai subuh. Maka saya sangat witir. Karena witir itu selalu dikerjakan Rasul. Jadi makanya secara hukum disebut dengan sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah maksudnya sangat-sangat sunat. Karena Rasul selalu melakukan sholat witir. Nah, itu sebabnya. Kemudian sholat duha yang kedua, apakah yang kedua ini ada hadis Nabi yang menyatakan, coba kita lihat, ini diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Wan Abi Dzar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqatun fa kullu tasbihatin shadaqatun wa kullu tahmidatin shadaqatun wa kullu tahlilatin shadaqatun wa kullu takbiratin shadaqatun wa amrun bil ma'rufi shadaqatun wa nahyun 'anil munkari shadaqatun wa yujzi'u min dalika rak'atani yarkamha minad duha. Kata ini perawinya Abu Dzar. Abu Dzar ini seorang yang hidupnya itu sangat spiritualis kalau bahasa sekarang. Dan dalam politik dia itu mendukung Sayyidina Ali ketika terjadi perbedaan pandangan di kalangan para sahabat. Katanya setiap pori-pori kita ini bernilai sedekah. Pori-pori yang kedua ada, ini kan kita ini ada lubang kecil yang biasanya keluar keringat segala macam. Itu ada nilai sedekahnya. Kalau kita bertasbih itu sedekah. Kalau kita bertahmid bilang alhamdulillah itu sedekah. Kita bilang la ilaha illallah, la ilaha illa anta, la ilaha illa huwa, itu sedekah. Ketika kita bertakbir Allahu akbar itu sedekah. Amar ma'ruf nahi munkar itu sedekah. Dan itu semua katanya. Kalau misalnya kita tidak melakukan itu, kita nggak sempat tahlil, kita apalagi sempat itu tambah bagus, maka cukup melakukan 2 rakaat sholat duha. Walaupun kita tidak sempat baca tahlil maksudnya lain-lain itu bukan tahlil dalam pengertian orang mandi ketahlilan, bukan itu. Kemudian bilang alhamdulillah, bilang subhanallah, bilang Allahu akbar. Seluruhnya itu terakumulasi kalau kita melakukan sholat 2 rakaat sholat duha. 2 rakaat sholat duha nilainya seperti itu. Kalau banyak, tentu ya sesuai dengan banyaknya. Baik, sekarang hadis yang ketiga.
disebutkan oleh Ummi Hani. Ummi Hani ini bibinya Rasulullah, saudara dari Abdullah. Bibi ya, bibi ya, bude bahasa Jawanya apa? Tante. Jadi namanya Ummu Hani. Kata dia, dhahabtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal fath fawajadtuhu yaghtasilu falamma faragha min ghuslihi sallallahu alaihi wasallam shalla thamaniya raka'atin wa dzalika duha. Kata Ummu Hani, saat Rasul menaklukkan kota Mekah menggunakan amal fathi. Menaklukkan kota Mekah berarti tahun ke-8 Hijriah. Mekah ditaklukkan. Dia Ummu Hani datang pada Rasulullah. Maka ia ketika itu ada di rumahnya, beliau itu sedang mandi Rasulullah. Setelah selesai mandi, Rasul itu sholat 8 rakaat. Kalau tadi kan bilang berapa? 2. Rasul dalam namanya sunnah fi'liyah namanya, yang dilakukan oleh Rasul itu 8 rakaat, dan itu sholat itu. Ummu Hani mengatakan, jadi di sini memadukan antara sunnah qauliyah yang diucapkan Rasul ketika berpesan kepada Abu Hurairah 2 rakaat, tetapi ketika Rasul melaksanakan fi'liyahnya 8 rakaat. Mengapa? Pertanyaan itu begitu. Mengapa Rasul itu hanya pesan 2 rakaat? Rasul itu nggak mau memberatkan. Sing penting awakmu iku sama Tuhan. Sing yang sempatkan. Rakaat saja kok gak berat. Rakaat berapa? Sampai 5 menit. Boleh cepat sampai 5 menit. Ya paling lama 5 menit. Ya gitu. Tapi kalau 8 berarti 5 menit kali 8 berapa? 40 menit. Itu. Tapi kayaknya potongannya sholat gak sampai sambung. Sholat tarawih ada 4 setengah jam lagi. Gitu. Itu Nabi begitu. Nah, sekarang jadi paling sedikit 2 rakaat, paling pertengahan itu 8 rakaat. Lebih dari itu pun, Nabi melakukan, tapi saya tidak menemukan Nabi lebih dari 8. Jadi mungkin lebih tinggi. Tapi bisa oleh para fuqaha, misalnya lebih itu nggak apa-apa. Tapi sebetulnya apakah banyak yang penting? Ya kalau banyak ya seperti Nabi lah. Kalau lebih dari itu tergantung kualitas. Walaupun banyak tapi cepat, ya nggak baik juga. Yang sedikit tapi berkualitas bagus. Nah, kemudian dari sisi waktu terbaik adalah pertengahan atau sekitar duha akhir, sekitar pukul 10. Dan waktu itu orang kan sedang sibuk kerja,
Jadi ketika orang sibuk kerja, kita menyempatkan diri dalam waktu sebentar untuk sholat duha. Itu orang yang biasa sudah sibuk itu. Pukul 10 itu kan, yang klien datang, ada tamu datang, urusan bisnis. Nah, tapi kita menyempatkan diri untuk sholat duha sampai kira-kira 15 menit sebelum waktu duhur. Jadi banyak. Jadi kalau bisa kita melakukannya. Terus doanya gimana? Doanya itu adalah doa minta rezeki. Tapi minta rezeki ini doa tok ya iso. Doa sambil kerja terus doa. Kerja doa tok. Tapi kalau orang yakin, seyakin-yakinnya memang dapat rezeki. Tapi kita pakai ukuran yang rasional saja. Jadi kita ikhtiar, kemudian kita doa. Kita doa, kita bekerja. Kita bekerja, kita doa, itu kan bersamaan. Nah, itu yang harus kita lakukan. Karena didasarkan beberapa hadis memang sholat duha itu sangat dilakukan, selalu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka posisinya sholat duha itu sunnah muakkadah, sunnah yang yang sangat kuat untuk kita lakukan. Sepanjang ada waktu kita ingat, kita sholat. Ya kecuali sudah lewat sudah sholat. Gak apa-apa sebetulnya, gak apa-apa, karena bukan wajib. Nah, tetapi kalau kita ingat dan sholat, terus doanya apa doanya? Itu kan Allahumma inni astaghfiruka bi qudratik. Ya Allah, saya berikan kekuasaan ini pada kuasa. Allahumma inna duha'a duha'uka. Sesungguhnya waktu duha ini duha milik. Wal amru amruka wal abda abduka. Biasanya begitu. Ya kita sujud di hadis ada. Hanya kita bisa berdoa itu membuat susunan sendiri yang menurut kita itu lebih. Jadi Rasul tidak, ini ada panduan dari Rasul, panduan. Tetapi kita membuat sendiri susunan, baik bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Indonesia. Tapi panduannya ada dari Rasul, ada rambu-rambunya. Minta pada Allah, minta akademik, minta ke kuburan, itu kan. Allah menaduha wal qudrata qudratu. Terus Allahumma inkana rizki bisamai fa'anzilu. Ya Allah, jika rezeki kami ini setelah selesai, jika rezekiku ini berada di langit, maka turunkanlah ya Allah. Wa in kana fil ardi, jika rezeki kami ini berada di bumi, fa akhrijhu, keluarkan, bagi ada di bumi, keluarkan ke sini sampai pada. Wa in kana ba'idan, jika rezekiku itu jauh, fa qarrib, maka dekatkan kepada kami. Wa in kana qalilan, jika rezekiku itu sedikit, fakathirhu, maka perbanyak. Kalau satu sudah 1 juta, itu. Jadi wa in kana haraman fahalil, wa itu bisa, fahalil bisa. Itu lebih banyak susunan sendiri ya para ulama usul. Jika rezeki saya itu haram, maka sucikan, maka halalkan.
Artinya proses itu bisa menjadi halal, dan semua itu adalah berada di dalam kekuasaan ya Allah. Nah, kan seperti itulah yang harus kita lakukan. Setelah itu kita misalnya berdoa untuk anak-anak kita, untuk orang tua kita sempatkan untuk mendengarkan banyak itu. Doa pada orang tua yang sudah wafat, kita doakan mohon Allah mengampuni, lapangkan kuburannya, semuanya beri cahaya kuburannya, kehidupan setelah meninggal itu dia. Kita doa terus kepada orang tua, sempatkan aja tiap hari kepada orang tua kita, kepada anak-anak kita. Anak-anak kita ya Allah, anak-anak saya yang sekarang masih kecil atau sudah dewasa, beri kekuatan mereka untuk bisa melaksanakan ibadah padamu. Beri rezeki ya, supaya dia bisa berkuat beribadah padamu. Beri rezeki dia supaya dia bisa mampu bersedekah, bisa memberi pada saya. Dan juga saya beri rezeki biar saya bisa mampu memberi anak-anak saya. Gitu. Sholat duha, maksudnya sholat duha itu yang kapan saja bisa, macam-macam doa. Tapi panduannya untuk sholat duha memang untuk rezeki, seperti itu. Nah, kalau itu dilakukan, insya Allah kita ini kan butuh komunikasi. Sholat itu komunikasi dengan Allah. Kalau kita mencintai Allah, maka kita butuh komunikasi dengan Allah. Sholat duha itu adalah komunikasi kepada Allah, dan komunikasi itu juga terkait dengan kebutuhan fisik kita, karena kita butuh rezeki. Orang hidup perlu rezeki, orang mati tidak perlu rezeki karena nggak hidup. Jadi rezekinya sudah di alam lain. Jadi kita hidup langsung komunikasi dengan Allah. Makanya subuh kita komunikasi dengan Allah. Mungkin kita agak lupa sedikit, nanti duha kita komunikasi dengan Allah. Nanti duhur komunikasi dengan Allah. Kalau kita selalu komunikasi terus, mungkin ada sedikit yang tidak komunikasinya, maka itu akan membuat hati kita itu lapang, hati kita itu jembar, hati kita itu cahaya, mendapatkan cahaya ilahi. Kalau kita mendapatkan cahaya ilahi, maka hidup kita itu akan cerah, wajah kita itu menjadi mencolok, kata orang Jawa. Wajah kita mencolok, wah cemberut, susah kok, gitu kan, enggak gitu. Jadi kita yang perempuan menjadi lebih cantik, gitu. Karena hati kita itu senang. Kan beda orang cemberut terus susah terus itu mempengaruhi wajah kita, ke fisik kita. Nah, di antara sholat duha itu seperti itu. Jadi kita melakukan, saya hanya mampu 4 rakaat. Tidak apa-apa, mampu 3 rakaat, mampu 4 salat berempat 4 rakaat, mampu 6 rakaat berarti 3 kali salat, mampu 8 rakaat berarti 4 salat. Lakukan seperti itu, tidak lama kok, ya paling setengah jam, 30 menit atau 40 menit paling lama. Kalau ini banyak tamu segala macam, ya sudah 2 rakaat saja, gitu. Jangan terlalu aja, santai aja. Jangan terlalu memaksakan diri, biasa. Nanti kalau sudah terbiasa, itu satu kebutuhan. Kalau kita tidak sholat duha, itu kita merasa kayak kurang hidup ini gitu loh, kayak merasa gitu. Nah, itu kalau sudah ada perasaan seperti itu berarti sudah mulai kita itu sentuhan dengan komunikasi dengan Allah itu sudah mulai sensitif. Jadi orang itu nggak sensitif,
Pertama nggak sensitif, tapi lama-lama akan sensitif. Nah, itu kira-kira sholat duha seperti itu. Dan saya sampaikan di sini bahwa yang dimaksud dengan sholat apa tadi? Syuruk adalah sholat awal sholat duha, bukan sholat syuruk itu sendiri, tetapi awal sholat duha itu ada yang memberi nama syuruk. Kalau itu hanya nama inovasi sekarang boleh saja, sebab di hadis itu duha itu jelas, duha itu jelas diberi nama. Tapi ada sholat yang memang tidak diberi nama. Rasul, tidak ada namanya. Hanya misalnya seperti contoh orang sholat tahiyatul masjid, yang beri nama tahiyatul masjid itu para fuqaha. Rasul tidak beri nama. Jadi penting sholat tahiyatul masjid itu. Jadi kalau saya datang ke sini, kok dipanggil, kok datang karena saya sholat tahiyatul masjid. Jadi etikanya. Rasul itu pernah sudah khutbah, itu khutbah Jumat. Kemudian ada orang datang, karena Rasul sedang khutbah, maka dia kan perlu mendengarkan Rasul kan, langsung duduk mendengarkan. Rasul ada atas mimbar, ya Rasul, kum fasalli, sambil rakaat, harus sholat. Terus Rasul teruskan melangsungkan sholat. Itu tidak diberi nama oleh Rasul. Pokoknya orang masuk masjid, walaupun ada khutbah itu sholat tahiyatul masjid. Lain kalau orang sudah sholat jamaah, jangan tidak sholat tahiyatul masjid langsung aja ikut sholat jamaah. Tapi kalau khutbah yang dicontohkan oleh Rasul seperti itu, namanya tidak ada, tapi oleh para ulama, karena Rasul selalu begitu. Kalau ada orang masuk masjid dan Rasul sendiri secara fi'liyah begitu, diberi nama sholat tahiyatul masjid, namanya sholat menghormati masjid. Si memberi nama itu ulama yang datang kemudian. Para ini diberi nama, ini namanya tahiyatul masjid. Sampai sini dulu, ada pertanyaan? Kalau nanti selesai ini, mungkin masih ada waktu, ini kita teruskan ke nanti sholat di bulan Ramadan. Monggo, ada monggo. Kalau waktu tulu itu waktu apa? Tulu, ya tulu sama syuruk itu sama. Tulu itu tulu usyamsi, artinya terbitnya matahari. Syuruk usyamsi juga artinya terbitnya matahari. Itu nanti menjadi ilmu, namanya ilmu falak dalam Islam, karena yang menemukan itu orang Islam, itu namanya ilmu falak. Pakai kaf, bukan falak kok, bukan itu, bukan kof, falak. Ilmu alam maksudnya. Nah, kemudian setelah ilmu ini ditransfer oleh badan, diberi nama, kita bilang ilmu apa? Astronomi. Oh, itu keren gitu. Itu ilmu dari Islam itu yang menemukan pertama Islam. Nah, astronomi. Maka tulu itu artinya matahari terbenam, apa matahari terbit, syuruk juga matahari terbit. Jadi nanti sholat syuruk itu artinya bukan ketika matahari terbit itu kemudian sholat, enggak, masih menunggu sekitar setengah atau setengah jam atau minimal seperempat jam baru kita melakukan sholat. Kalau di kota karena mataharinya tertutup sama rumah gedung kan nggak kelihatan, jadi pakai jam. Tapi kalau di padang pasir itu ketok itu, ada di beberapa tempat saya pernah pagi itu ketok. Ya. Itu maksudnya. Ada lagi? Enggak.
Ya, ada memang ada yang kata syuruk itu ada yang melarang Nabi melakukan seperti itu. Apa namanya? Melarang. Kalau yang mengatakan syuruk ketika syuruk itu karena pemahaman orang, dia memberi nama itu sholat syuruk karena idza syaraqati syamsu itu asyraqat itu sebetulnya kalau diartikan lain, diartikan asyraqat itu sudah mulai mengeluarkan cahaya. Kalau tulu tadi itu diartikan terbit, tapi kalau asyraqat itu sudah mengeluarkan cahaya. Makanya diberi nama sholat syuruk. Syuruk itu artinya bukan ketika tulu, tapi syuruknya. Syuruk itu sudah utara, itu awal dari sholat duha. Terus karena seperti itu, terus diberi nama sholat syuruk. Jadi sholat syuruk kalau di waktu tulu jelas tidak boleh. Tapi kalau syuruk dalam pengertian sudah qadrarun itu baru boleh. Dan itu sholatnya memang sholat duha. Jadi ada perbedaannya. Jadi ada tulu itu ketika persis terbit. Kalau syuruk sudah menebarkan cahaya. Makanya yang dipakai disebut sholat syuruk karena sudah menyebarkan cahaya. Yang khawatir itu kan ketika terbitnya itu orang harus dilihat kalau jam. Oh jam berapa? Oh ini masih sudah syuruk, artinya sudah menebarkan cahaya. Tapi sholat terus dinamai sholat syuruk itu nggak ada. Sama dengan tadi itu sholat tahiyatul masjid. Apa tarawih kita bicarakan. Enten ada lagi? Jadi kesimpulannya syuruk itu anonim dengan duha itu. Iya. Hanya di awal. Iya. Tapi kalau misalkan tidak di awal, Tidak boleh. tidak boleh. Kalau lebih dari itu, boleh, bagus. Tapi sebelumnya tidak boleh. Sebelum syuruk maksudnya, sebelum matahari menebarkan cahayanya itu tidak boleh. Belum waktu duha. Kalau kita berada di Raudhah di Madinah, misalnya kita ada di Raudhah, atau kita ada di Masjidil Haram, ya mudah-mudahan kita ke sana. Jadi itu pagi orang masih baca Quran ya. Nah itu dilihat orang tidak langsung sholat itu lihat ini jam ini. Nah kalau jamnya sudah, oh ini sudah masuk waktu duha, baru sholat. Waktu duha itu sudah syuruk, sudah matahari sudah bercahaya. Itu. Kalau di Raudhah juga begitu. Orang ketika ada orang yang itu langsung ingin sholat, dilarang oleh Syekh. Diberi Quran, suruh ngaji. Ngaji panjang gitu, baru setelah itu masuk syuruk. Masuk syuruk yang sudah menebarkan, sudah menetap sudah ini sholat duha sebenarnya, sholat duha. Bukan saya sholat syuruk nggak ada nama sholat syuruk. Karena saya di kitab-kitab fikih itu tidak menemukan itu. Tapi kalau sholat duha jelas di hadisnya juga ada. Nama dari para ulama juga ada. Sedangkan sholat syuruk dalam pengertian disebut syuruk itu tidak ada kecuali oleh para ustadz lain yang sekarang ada. Dia yang mengatakan seperti itu. Mengambil dari idza asyraqati syamsu. Ada lagi? Oke. Lalu kesiangan wudu dan pas selesai wudunya itu waktu syuruk. Itu apakah nunggu selesai waktu syuruk artinya sudah terbit itu karena waktu itu haram atau bagaimana? Lalu yang kedua berkaitan dengan ini kan sama dengan sholat syuruk itu sholat isyraq kalau apakah seperti itu? Ya sama, isyraq sama syuruk itu kan satu.
Isyraq dari syaraq sama dari syuruk juga dari syaraq, hanya beda istilah dalam bahasa. Jadi kita kalau sudah syuruk, waktunya syuruk itu maksudnya sudah matahari sudah tercahaya, sudah qadraruhin, tidak boleh. Ini telat kesiangan, belum sholat subuh. Misalkan Ya kalau subuh ya sholat subuh dulu. Maksud saya itu ketika sholat subuhnya itu waktu suruh, itu apa tetap tidak boleh apa? Boleh kalau untuk karena bahasa kaidahnya begini. Kalau orang fata itu lewat. Ketika dia ingat kapanpun dia sholat. Jadi kaidahnya itu. Jadi sudah tidak terikat dengan waktu karena ini kaitannya dengan sholat fardu, bukan sholat sunnah. Jadi memang tidur itu min a'la sholat. Jadi kalau orang tidur gak wajib sholat. Si wajib orang tani bangunan lain. Kalau yang tidur gak wajib, itu kok wajib. Nah, ketika bangun kapanpun dia, wah ini belum sholat zuhur, sudah asar sholat. Dia sholat, sholatnya apa? Sholat apa? Sholat zuhur, qadha itu nyaur. Kalau bahasa Jawa ini nyaur. Kemudian baru sholat asarnya, sholat ada itu ada itu tempat waktunya kan masih panjang. Sekarang subuh karena malamnya begadang tidur wes tak bangun sampai waktu itu tulu misalnya matahari baru terbit dan belum syuruk langsung sholat, dan itu fasollaha idza dzakaroha, bahasanya begitu. Maka dia sholat ketika dia ingat kapanpun waktunya, tidak ditentukan dulu atau itu yang berlaku untuk sholat sunnah. Kalau yang sholat wajib silakan. Oke. Ada lagi harus seperti itu memang kapanpun kita ingat, dan jangan ditunda-tunda. Untuk air jangan, kalau sudah ketinggalan jadi tunda-tunda. Tapi kalau sudah banyak sholatnya mulai berapa hari enggak sholat, ya yang jenengan mampu saja. Jadi Islam itu tidak memberatkan, yang mampu saja. Mampunya sampai itu sholat pendoro aja orang istirahat nambah sholat. Lain dengan yang ibu datang bulan itu lain, itu nggak wajib kotor, itu memang tidak sholat. Baik, masih ada lagi? Monggo. Mengenai dulu apakah boleh menyaur sholatnya? Mamanya dulu itu pernah tidak mengerjakan sholat, mungkin berapa bulan atau berapa tahun, itu apakah wajib menyaur atau gimana? Boleh tidak? Atau tidak perlu sahur, cukup bertobat? Ya, jawabannya ada jawaban keren, ada jawaban yang ringan. Kalau jawabannya keren, yuk sahur semua itu kan gitu. Itu keren itu. Ada jawaban semampu jenengan. Semampunya itu relatif kan. Kalau jenengan mampu, ya jangan memaksakan diri. Cukup kita komitmen bahwa tidak
akan mengulangi lagi. Itu Allah akan mengampuni. Komitmen itu penting. Walaupun kita tidak nyaur semuanya, gak mampu. Belum tahu. Ya apa? Jadi semampunya saja. Jadi ya orang kan macam-macam ya. Ada orang kesadarannya muncul. Tapi kalau pesan dari guru-guru saya, kalau gaya hukum ibu harus berat-berat, biar orang bisa melaksanakan. Jangan ditakut-takuti. Dibuat senang, jenengan. Kalau komitmen mau tidak mengulangi lagi, Allah akan mengampuni. Innallaha wasi'un alim. Allah itu maha luas. Jadi kita ini harus lebih mempermudah gitu. Supaya kita menjadi, kalau orang aduh aku buat tuh sosis terus merokok terus sisa aja di merokok kan gitu itu. Nah itu yang ya. Jadi kita harus lebih luas semampu kita. Kalau hanya sekali kan ada yang lakukan itu. Ini misalnya diminta masuk terawih tiap hari kan gitu. Ya, sudah diingat aja. Baik, saya teruskan ya. Sekarang kita sholat tarawih. Jadi ceritanya sholat tarawih itu dalam arti namanya sholat tarawih seperti yang kita lakukan sekarang itu tidak ada. Terus bagaimana kok kita ngada-ngada? Itu ceritanya tadi tidak disebutkan pada bulan Ramadan. Itu disebut dalam Sahih Bukhari. Saya baca saja. Ini dalam Sahih Bukhari di hadis nomor 729. Saya ambil dari perawinya Aisyah. An Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili fi hujratihi wa jidarul hujrati qasirun fara'an nasu sahsan nabi sallallahu alaihi wasallam faqama unasun yusalluna bi salatihi fa asbahu fatahaddathu bidzalika faqama al-lailata thaniyata faqama ma'ahu unasun yusalluna bi salatihi sona'un dzalika lailataini aw thalatha hatta idza kana ba'da dzalika jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam yakhruj lamma asbaha dzakara dzalika an-nasu faqala inni khasyitu an tutaba alaikum sholatul lail. Ceritanya Nabi itu dalam hadis ini Bukhari, hadis sahih. Nabi itu sholat di rumah. Tapi rumah Nabi itu kan kayak gini, sana rumah, sini. Misalnya rumah Nabi di sini, kita ada di sini, gitu. Terus dibuka, kamarnya dibuka kan nyambung ke masjid. Kemudian kan tembok masjidnya itu kan pendek. Ketika dibuka, Nabi kelihatan dari masjid itu.
Nah orang-orang Quran nasu sasun Nabi, orang-orang yang ada di masjid itu melihat Nabi ada di situ, Nabi sholat. Maka orang itu orang sholat mengikuti Nabi. Jadi Nabi ngimami di rumahnya, orang minta makmum di masjid. Nah, kemudian setelah siang cerita, orang lain cerita Nabi tadi malam sholat. Wah, ini saya harus ikut ini. Datang. Dan itu Nabi yang berdua itu keluar. Orang banyak penuh. Kan orang ingin seperti Nabi, ingin merindu Nabi. Di hari ketiga, jadi hari ketiga manusia sudah banyak, Nabi tidak keluar. Pertama di dalam, yang keluar, yang ketiga Nabi tidak keluar. Nabi sholat di dalam sendiri. Orang akhirnya orang sholat sendiri. Setelah begitu dilaporin Nabi, orang tadi malam banyak masjid penuh. Tapi waktu itu masjidnya kecil Pak, nggak seperti sekarang. Penuh. Terus Nabi, iya betul saya tidak keluar karena saya mengingat umatku itu sekarang itu begitu semangat untuk sholat malam. Saya khawatir ini khosyitu antutaba alaikum sholat laili. Saya khawatir sholat malam ini diwajibkan pada Anda. Dan ya mungkin sekarang kamu mampu, tapi umat setelah kamu nggak mampu. Kita maksudnya nggak mampu itu kalau diwajibkan itu. Bulan puasa mau kemana? Terus sholat malam, nggak semua sholat malam, dosa. Nah ini kalau itu Nabi begitu, Nabi begitu memperhatikan kemampuan apa namanya umatnya ini. Ini ceritanya sholat ini yang dijadikan dasar sholat tarawih itu. Terus selesai setelah itu Nabi itu puasa kan subuhan 9 kali. Jadi puasa itu diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Terus Nabi di tahun ke-10 kan wafat. Berarti Nabi puasanya itu menangi 9 kali, 9 bulan, 9 kali. Satu kali belum diwajibkan sholat apa namanya puasa. Nah kemudian setelah masa Sayyidina Abu Bakar wafat Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah. Itu tidak ada di masjid itu Abu Bakar mengimami sholat tarawih, tidak ada. Dan memang di hadisnya memang tidak ada kata tarawih, tidak ada. Kemudian sampai ke Umar, awal pemerintahan Sayyidina Umar 2 tahun 3 tahun enggak, kira-kira tahun keempat kan Umar ketika setelah Isya itu melihat orang itu zikir, sholat sendiri, zikir sendiri di masjid sendiri. Dia kan pemimpin kan? Ini nek ditatur siji jamaah Nabi. Karena Nabi pernah juga sholat malam juga jamaah bersama dengan Ibnu Abbas. Itu kan dia sholat jamaah bersama Nabi, kadang-kadang berdua sama istrinya, sama Aisyah, sama apa namanya bibinya Maimunah. Nah ini sholat malam itu sholat jamaah. Sholat malam tidak ada, sholat malam sholat tahajud, sholat malam itu aja setelah sholat Isya. Terus dia kan berada di sebelah kiri oleh Nabi, dipiting kupingnya itu di sini. Di satu hadis disebut kupingnya, tapi di sebelah lain hanya dipindah, tidak nyebut kuping. Pindah, tapi intinya sepakat bahwa Nabi pernah memindah dari kiri ke kanan Nabi. Berarti ada sholat jamaah itu. Dan Sayyidina Umar berpikir ini kalau disatukan itu bagus. Akhirnya Sayyidina Umar
menyatukan apa namanya jamaah. Ayo sekarang jadi satu aja, kita sholat malam. Belum ada sholat witir, belum ada waktu itu. Terus siapa imamnya? Imamnya namanya Ubay bin Ka'ab. Siapa? Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini suaranya enak dan kutabul wahyi, penulis wahyu dari Nabi. Sekretarisnya Nabi, cerita Nabi itu 8 untuk penulis wahyu ini. Kalau yang lain nggak boleh ditulis, Pak. Karena kalau ditulis itu nanti takut bercampur antara hadis dan Quran. Di Quran saja harus ditulis nanti kemudian. Jadi di Ubay mulai. Nah itu jumlahnya berapa? 20 rakaat. Dengan rincian 3 rakaat. Jadi 20-nya itu sholatnya, 3-nya sholat witir. Nah itu yang terjadi. Kemudian Sayyidina Umar itu bilang, memang ini Rasul pakai jamaah banyak model seperti ini tidak ada, tetapi dasarnya seperti tadi yang disebutkan itu ada. Maka Umar mengatakan, nikmatil bid'atu hadhihi. Bid'ah tapi yaitu. Nah, dikatakan ini disebutkan dalam Sahih Bukhari. Disebutkan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dan ini berjalan. Karena Islam itu kan dibawa kepemimpinan. Ada kepemimpinan politik. Nah, kepemimpinan itu yang menjadi imam itu selalu kepala negara. Untuk tingkat provinsi, tingkat pusat itu khalifah. Untuk tingkat provinsi gubernur. Dulu namanya amir atau wali. Tulisannya wali bukan wali, bukan gitu. Wali itu penguasa daerah. Dan itu yang menjadi masjid-masjid itu yang menjadi imam, yaitu nanti di daerah lagi mungkin kalau sekarang amir atau bupati atau seperti itu, ada tingkatan-tingkatannya. Dan itu dilakukan secara seragam di kalangan komunitas politik yang dipimpin oleh yang namanya mulai dari Khulafaur Rasyidin, Umayyah, Abbasiyah, kemudian Turki Utsmani. Itu kepemimpinan yang formal. Tapi ada kepemimpinan yang sifatnya gak mau pada pemerintah. Islam juga, itulah yang disebut Syiah. Nah, mereka itu juga tidak mau kumpul ini, misalnya sholat di masjid, gak mau. Mereka membuat sendiri, membuat kepemimpinan sendiri. Dan di mereka tidak ada Syiah sampai sekarang. Di Iran yang Syiah itu tidak ada sholat jamaah tarawih, itu tidak. Sampai hari ini teman-teman saya banyak orang-orang Syiah. Karena mereka itu kainnya Umar. Mereka tidak menghargai Umar, gitu. Nah, gitu. Nah, kemudian Islam ini berkembang sampai ke Indonesia. Terus diberi, kalau sholat tarawih diberi komando. Dulu tidak ada komando itu. Komando itu loh Pak. Sholat tarawih jami'atan rahimakumullah. Jadi kan dengerin. Ya itu ada. Ya ini pasti ada. Nah, jami'atan rahimakumullah. Terus kemudian ada namanya Abu Bakar, Al-Khalifatul Ula, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kan gitu kan? Sampai 4. Jadi jumlahnya nanti jadi 20. Kenapa kok pakai itu? Di Indonesia di Aceh itu juga pakai begitu di awal-awal Islam. Karena untuk menegaskan Indonesia itu Ahlus Sunnah. Itu maksudnya. Jadi itu pengumuman bahwa kita
kita itu ahli sunnah mengakui Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ulama Syiah kan nggak ngakui, Pak. Itu ceritanya dari awalnya. Jadi itu inovasi juga artinya. Kalau inovasi itu bukan bahasa diagamakan, itu bid'ah. Ya, itu. Nah ini. Tapi kalau Sayyidina Umar kan bid'ah tapi hati. Gitu. Nah, itu yang terjadi. Terus ketika di Saudi Arabia, ketika kira-kira abad ke-20, abad ke-20 ya, awal abad 20 atau 19, abad 20 muncul gerakan di Mekah atau di Jazirah Arabia itu namanya gerakan Wahabi. Dulu tentaranya namanya Ikhwan, bukan Ikhwan Muslimin, bukan Ikhwan. Nanti sebentar lagi mungkin buku saya sudah terbit. Nah, Ikhwan ini adalah sangat militan dan anti yang yang fitnah-fitnah itu. Sementara di Masjidil Haram tetap mempertahankan yang 20 sama 3. Nah mereka nyerang ini, tapi untuk merubah ini tidak bisa. Sampai hari ini tidak bisa dirubah. Nah, di Sumatera Barat itu muncul ada gerakan namanya Haji Miskin. Haji Miskin pun bukan haji mewah miskin, bukan, ini Haji Miskin namanya. Dan itu juga yang terpengaruh gerakan Wahabi. Dan itulah yang mempromosikan apa yang disebut dengan sholat tarawih itu hanya 8 rakaat. Karena Nabi Muhammad SAW itu berdasarkan riwayat Aisyah, yang tarawih ini kan itu dilakukan benar kan gitu. Itu dulu kan nggak ada seperti tadi, tidak disebutkan berapa rakaatnya kan gitu. Tapi Aisyah mengatakan dalam keadaan normal, dalam hadis itu disebutkan bahwa Nabi melakukan sholat di Ramadan atau di luar Ramadan tidak lebih dari 8 rakaat, berarti 4 kali salam. Ada 2 riwayat, ada yang menyatakan 4, ada yang menyatakan 2, berarti kalau 4 itu berarti hanya 2 kali. Nah itu yang dilakukan oleh Muhammadiyah Jogja. Mungkin sampai sekarang masih seperti itu di Jogja ini. Tetapi ada hadis lain, sholat malam itu masna. Di Al-Falah, saya masih kecil, masih muda. Sekarang kan sudah tua. Di Masjid Al-Falah itu dulu pernah 4. Kemudian jadi selalu orang mengoreksi terhadap hadis-hadis itu. Ini pada hadis ini, oh ini benar, yang benar berarti 2. Sekarang itu sudah 2. Nah, apa 2 maksudnya 2 rakaat sampai 8 gitu. Itu yang terjadi. Itu bersamaan dengan tidak jelasnya kepemimpinan umat Islam. Kan umat Islam berubah kan dari sistem khilafah ke sistem nasional. Jadi tidak ada komando lagi, internasional tidak ada lagi. Orang mengikuti negaranya masing-masing. Itu juga berdampak pada penetapan awal puasa, kemudian awal Syawal, kemudian hari raya, nanti haji. Itu berdampak, sistem ini berdampak pada itu. Karena tidak ada komando satu, maka orang dari dewe-dewe, karena sini punya menteri agama, sana punya menteri agama. Malaysia punya, Indonesia punya, Saudi punya. Terus kayak seperti sini. Dulu Nabi doa Nabi itu ini, ya Allah satukan umat kami. Untuk yang ini nggak diterima, umatmu itu tetap beto-beto. Itu ada di lokal desa. Jadi memang ini angin begitu. Jadi disatukan nggak bisa. Jadi terawihnya akhirnya karena tidak ada komando, orang gak ide
ya, sesuai dengan pemahamannya ini buat sendiri-sendiri. Awal-awalnya tekanan, tapi sekarang sudah mudah. Nah, karena yang satu itu mengikuti pola struktural dulu dan itu dipertahankan sampai sekarang, walaupun secara politik sudah tidak. Yang ini melakukan koreksi apa yang disebut dengan tarjih, ya. Kalau di Muhammadiyah itu ada tarjih. Jadi setelah dianalisa, oh ini isi benar itu memang. Tapi persoalannya apakah nggak boleh nanti kita nambah setelah itu? Nah, ini problemnya gitu. Karena di riwayat Aisyah itu Rasul melakukan sholat Ramadan atau di luar Ramadan hanya wudhu. Nah, di beberapa hadis yang ada di Muwatta misalnya ada yang sampai 15. Nah, 15 itu kan 10, ada yang mengatakan 10. Jadi beragam. Jadi Rasul itu tidak seragam sebetulnya berdasarkan hadis itu. Kemudian orang ingin menyeragamkan. Nah, terjadilah penyeragaman itu berdasarkan nanti pemikiran yang disebut majelis tarjih. Menganalisa hadis yang kira-kira paling kuat, keluarlah jadi 8 tadi. Nah, itu yang diikuti oleh Masjid Al-Hidayah. Nah, terus ada ya, jadi keputusannya seperti itu akhirnya. Tapi itu ya bagus juga karena mengeluarkan nalar. Jadi kalau istilahnya kalau yang 20 itu ya akhirnya sekarang karena Muhammadiyah pakai dalil hadis, yang NU juga pakai keluarkan hadis juga karena kan terpengaruh kan dengan hadisnya gimana? Itu pemahaman. Nah, tetapi hasilnya tetap yang di NU itu 20, kemudian di Muhammadiyah 8, 20 ditambah 3. Dan caranya beda-beda juga witirnya. Kalau Muhammadiyah witirnya 3 langsung, ya kan? Kalau yang di NU 2 baru 1 gitu. Itu sama-sama. Kalau kita ke Masjidil Haram sama saja. Kadang-kadang kalau saya sudah itu saya sudah di sana. Ini saya juga berangkat saya nanti. Nah, saya hari raya di sana. Jadi sudah berapa tahun saya itu. Insya Allah begitu saya, mudah-mudahan masih diberi kesehatan. Itu saya memperhatikan kalau saya sudah itu 21. Kalau saya namanya Syekh Mahir Al-Qaili itu langsung 2. Jadi di sana itu toleransi juga. Dan setelah COVID itu berubah. Jadi ketika COVID itu yang asalnya 20 di Masjidil Haram itu berubah menjadi 10. Jadi korting 50%. Nah, jadi 10 ketika 5 ketika 2, 4 ya 4 ini 2 ini ganti imamnya ganti. Jadi berubah tidak sampai 20. Sampai kemarin tahun lalu masih 20. Nah, nanti di akhir Ramadan di tanggal berapa? Tanggal 21 itu 2 kali. Jadi ini 8 dulu, nanti di 10 dulu, nanti 8 di akhir. Setelah jam 1 malam. Jadi kita sholat 10 ya ketika setelah Isyanya itu dia diundur di sana. Diundur yang biasanya setengah jam setelah mestinya itu waktunya diundur supaya orang itu masih makan kan. Nah, kemudian kita sholatnya berapa? 2 jam. Itu selesai baru jam setengah 12. Kalau di akhir Ramadan itu tanggal 21 Ramadan itu nanti jam 1 malam sampai jam 3 itu kita mau sholat lagi. Mereka memberi sholat dan dalam komandonya 1 kali dong. Jadi caranya begini. Jadi selesai orang sudah sholat Fatihah,
baru sholatul qiyam atabakumullah, sholat malam, mudah-mudahan Allah memberi pahala pada anda. Nah, itu sholat. Tidak ada lagi panjang itu. Wong satu juz, kira-kira dari masjid aja mulai kabeh. Terus sampai 10. Ini setelah COVID ya, setelah COVID itu begitu 10. Setelah itu sekira-kira jam setengah 12 kita pulang ke tempat itu kan sudah jam 12. Kemudian jam 1 mulai ngaji, sholat 8, dan witirnya di belakang Pak. Jadi tidak sholat witir itu yang itu. Tapi kalau yang sebelum tanggal 2 sebelum terakhir itu sholat witirnya di depan. Tapi untuk yang sebelum terakhir sholat witirnya di belakang. Itu caranya. Terus biasanya sebelum ini ada ceramah sebentar. Misalnya hanya ceramah sekali aja, cuma ada ceramahnya bahwa kita masuk 21 terakhir, nanti kita akan berakhir tanggal sekian sebelum, karena itu kesana kan pakai ru'yah, nggak dijelaskan kan kalau terjadi ru'yah, maka sebelum tanggal 20-30 itu sudah khatam, dan di akhir itu nanti ada doa khatam Quran. Jadi tarawihnya diakhiri dengan doa khatam Quran. Itu kalau dalam hadis ada. Jadi itu sudah lebih juga itu. Nanti yang melakukan di sana. Itu tidak ada. Kata kiai di Jakarta itu bilang, jangankan yang mau yang sahih atau hasan, mau untuk itu nggak ketemu hadis ini. Tapi dilakukan itu di sana. Jadi itu yang terjadi di sana. Jadi rupanya sholat tarawih satu ya, kalau bilang tentang hadis itu istilah tarawih itu muncul di bab, tapi hadisnya tidak ada. Kata tarawih itu hadisnya selalu muncul gini: man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melakukan qiyamul lail pada bulan Ramadan, maka dosa yang lalu diampuni. Itu satu. Nomor 2, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa, di babnya ini babu istihbab qiyam Ramadan wa huwa sholatul tarawih. Begitu bunyinya di Sahih Muslim. Ini bab qiyam Ramadan, sekian Ramadan itu sholat tarawih. Berarti kalau kita simpulkan, sholat tarawih itu adalah kesimpulan dari semua yang hadis-hadis yang bertebaran begitu banyak diberi nama sholat tarawih. Sholat tarawih itu apa artinya? Sholat tarawih itu sholat istirahat. Banyak istirahatnya, banyak sholatnya, banyak istirahatnya. Kenapa? Sholat 2 rakaat berhenti sebentar, kira-kira 2 menit, baru naik lagi. Begitu, makanya karena banyak istirahat disebut tarawih. Iku biyen nek saiki gak ono. Pastinya bukan sholat tarawih. Sekarang dulu itu kan, sekarang kalau sholat Bismillahirrahmanirrahim, mana sih nanti Bismillahirrahmanirrahim yang 20 ini. Yasin, Allahu Akbar, Yasin. Mana satunya? Nun dong, Allahu Akbar, satu ayat. Nah ini kemudian setelah selesai banyak anak kecil menang. Nah, ketika keadaan seperti ini, kita milih yang mana? Lapanya, tapi cepat, tidak hanya cepat,
10 menit sampai 10 menit mari. Terus tenang pakai wolu tenang. Ojo banter-banter, wolu banter pisan. Wis wolu banter. Ya, itu pilih yang 8 tapi tenang. Orang sholat itu penting tenangnya. Bisa tumanina, gitu yang penting. Ya kalau memang bagus, 20 ya kamu tapi senapi kayak masih bilang. Nah, kita masih nabawi begitu. Jadi saya di sini ini kadang-kadang saya jangankan dengan mahasiswa saya, kalau saya lama itu ini, bisa diri saya sendiri. Jadi memang di sini itu gak kondusif. Makanya saya sekarang kan ke Al-Falah. Di Al-Falah itu kadang-kadang saya ke sana, saya tidak ceramah gitu, saya ke sana. Nah di sana itu karena imamnya mengundang dari Saudi itu, tapi katanya keturunan Yaman. Saya ketemu saya, dia itu keturunan Yaman, tapi lahir di Saudi, orang Yaman, tapi lahir di Saudi. Tapi enak. Nah problem juga di Al-Falah karena di sana itu adalah tanggal, mulai dari awal Ramadan sudah ada kunutnya. Coba jangan nanti sholat di sana, kan ada kunutnya. Nah, padahal dalam madhab Syafi'i itu kunut itu dilakukan setelah tanggal 17 Ramadan atau tanggal 15 ke atas. Itu ada kunutnya. Di witirnya itu ada kunutnya. Kalau di Saudi gimana? Kunutnya itu semua. Jadi semua itu kunuti. Itu Al-Falah biru itu. Orang kan gak biasa kunut. Nah, orang Muhammadiyah selalu kunut. Gak terbiasa kunut. Ketika kunut kaget ya, sampai mendapung Saudi. Jadi mereka gak mencoba Pak. Kalau mengikuti ini, ya sudah menurut mereka berbeda. Nah, itu yang terjadi di sini. Jadi menurut saya kita itu harus terbiasa dengan perbedaan, karena masing-masing mempunyai argumen. Jangan perbedaan tidak substansial itu namanya kalau dalam fikih ini urusan furu, urusan cabang. Jadi jangan Muhammadiyah NU katanya tukaran karena perbedaan. Jangan. Tapi kalau sekarang katanya nggak berbeda. Jadi kalau Muhammadiyah kan pakai kunut, kalau NU pakai kunut, kalau suku ya. Kalau Muhammadiyah tidak pakai kunut. Terus sekarang tenang aja. Kenapa? Bodoh kan sholat. Ini katanya Pak Hasyim Musadi pada sholat. Jadi, jangan jadi pernah Kiai A.R. Fahrudin itu jadi sholat di Tubir. Jadi Tubir dengan teman-teman Muhammadiyah itu kan sakonjoan dulu ya kalian. Tapi ini Kiai A.R. Fahrudin. Kiai Fahrudin tokoh Muhammadiyah, ketua Muhammadiyah. Waktu itu masih ada Muslim. Datang itu bilang diminta untuk imami sholat tarawih oleh puasa. Ini ikut Muhammadiyah apa ikut NU? Ikut modal NU 20. Kata yang sama untuk bilang ya tempatnya pendirinya NU. Ya 20 gitu. Ya. Lama saya Pak itu kalau sholat subuh. Lama sampai 8. Ikut Muhammadiyah saja. Jadi kalau sampai rompon ini kayak siapa Joko, nah gitu ceritanya. Jadi persoalan ini jangan dijadikan problem bahwa terawih monggo yang 8 silakan, yang 20 silakan, tapi yang paling penting sholat itu kalau 20 ya yang bagus, yang 8 juga lebih bagus karena memang itu yang harus kita lakukan. Saya kira itu dari saya sebagai pengantar menghadapi bulan Ramadan. Mudah-mudahan
Jadi sampai saya makanya di sini kalau saya ada bagian saya itu harus sebelum tanggal 17 April, 17 Maret, karena tanggal 17 Maret saya berangkat ke Mekah, saya ikut sholat tarawih di Masjid Nabawi dulu, nanti terakhir akhir Ramadan saya di Masjidil Haram. Ada pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait sholat tarawih, ketika Umar mendapati orang sholat sendiri kan punya ide disatukan di bawah Imam Ubay bin Ka'ab. Yang setelah itu Umar mengatakan bid'ah hasanah. Yang dimaksud bid'ah hasanah itu idenya berjamaahnya ataukah rokaatnya? Kalau kita melihat di Al-Mato itu yang 23 itu karena di situ ada rawi yang namanya Yazid bin Ruqman. Nah, Yazid bin Ruqman ini ditanya orang-orang bagaimana sholat di zaman Umar. Yazid bin Ruqman menjawab orang-orang di zaman Umar itu sholatnya 23. Setelah itu kata Yazid bin Ruqman ini hidup 100 tahun setelah Umar meninggal. Dalam ilmu hadis kan ini nggak nyambung, nggak bertemu dengan Umar yang 23 ini. Tapi dikatakan yang saya maksud yang bid'ah hasanahnya itu kalau saya pribadi mengatakan bahwa menyatukan berjamaah kan rokaatnya. Makasih Pak. Yang istilahnya hasanah itu Umar juga tidak menyatakan itu. Umar mengatakan bisatil bid'atu hadhihi. Tidak ada kata hasanah. Tapi kalau diartikan bid'ah yang paling baik, diartikan ini itu ya ini sholat tarawih. Soal orang menilai terus dikatakan itu bid'ah hasanah, itu pembagian nanti sekitar 300 tahun setelah itu, terus orang membagi bid'ah. Ada bid'ah hasanah karena dikaitkan dengan bid'ah yang baik, ada bid'ah yang jelek. Nah, di dalam hadis ada juga yang menyatakan menggunakan istilah sunnah hasanah, ada sunnah sayyi'ah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha. Itu seperti itu. Itu wacana ini wacana akademik. Nah, pertanyaannya seperti pertanyaan tadi, apakah yang dianggap baik itu rokaatnya atau itu jamaahnya? Kalau jamaahnya nggak ada problem. Kalau jamaahnya itu kan ada hadisnya, sholat malam Rasul jamaah, tidak ada problem. Yang problem itu adalah rokaatnya, karena tidak disebutkan di dalam hadis berapa rokaat. Banyak hadisnya, kalau di Muwatta itu ada yang 15, ada yang 18, 19, itu ada di Muwatta ya, Muwatta Imam Malik. Jadi begitu baik. Begitu artinya pada waktu itu Rasul itu kan biasanya memang tidak selalu konsisten pada satu model. Untuk memberi ruang kepada umatnya, oh ini juga boleh, begini juga boleh, beragam itu boleh untuk sholat sunnah. Tetapi dalam realitas kehidupan, karena itu sholat jamaah itu terkait dengan persoalan politik, kepemimpinan, karena imamnya itu harus memimpin ini,
kan harus ada keseragaman. Di samping memang yang ada yang tidak mau, itu berjalan normal, tidak ada masalah. Yang menjadi masalah itu adalah ketika kita sama-sama tidak tahunya. Nah, terus ada Yazid bin Luqman itu kalau dalam hadis begini, ketersambungan. Jadi Yazid bin Luqman itu dari siapa? Dari siapa? Dari siapa? Katakan Bukhari lah. Ini ilmu hadis, ilmu teknis. Bukhari punya guru Musaddad. Musaddad punya guru Ma'mar. Ma'mar punya guru Ibnu Rawai. Rawai punya guru Abu Sa'id Al-Khudri misalnya. Baru dari Nabi SAW. Itu namanya sama. Kalau ada rawi terus tidak nyambung, nah itu ada detektornya. Kalau nggak nyambung itu ketahuan, karena disebut di dalam namanya ilmu rijalul hadis, namanya ilmu tokoh-tokoh hadis. Maka nama ini ono nggak hidup tahun berapa, terus dia mengatakan gurunya itu siapa, dia dapat ilmu dari siapa, nyambung nggak? Oh ini lahir tahun sekian, kemudian gurunya misalnya yang memberi informasi pada dia tahun sekian. Dilihat, iki mati akan tahun 130. Sedangkan si Yazid ini lahir tahun 132. Akan ketemu. Ketika lahir dia udah meninggal. Nah ini namanya maktub. Maka tidak bisa diterima hadisnya. Begitulah caranya. Itu ada ilmu rijalul hadis namanya. Itu satu. Nomor dua ada disebut ilmu jarh wa ta'dil. Ilmu jarh wa ta'dil itu orang baik atau tidak, pembohong atau tidak. Karena hadis itu ditulis paling tidak yang kita ada sekarang itu 200 tahun setelah Rasulullah wafat. 200 tahun ditulis, maka dibutuhkan namanya ilmu sanad, ilmu ketersambungan ini. Maka setelah diadakan penilaian yang dianggap standar, buku di Ahlussunnah wal Jamaah itu hanya ada 6. Yang tertinggi namanya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah. Itu di standar berikutnya, ada hierarkinya. Walaupun saya sekarang kan masih Sahih Bukhari tapi saya kritik saya pada Bukhari juga ada, bukan karena kesombongan, bukan, tapi memang di Bukhari itu kadang-kadang semestinya bukan hadis tapi dimasukkan ke kelompok hadis. Nah, saya seperti nikmatul hadis itu kan umat itu. Lalu kok dimasuk dulu? Padahal Bukhari bilang bahwa ini kumpulan hadis sahih. Padahal itu tujuh hadis, mestinya ini tidak dimasukkan. Di Bukhari itu tidak hanya tunggal, banyak. Dan itu nanti mudah-mudahan umur saya masih ada. Nanti setiap kitab, kitab kalau nanti saya sebut itu. Ini mestinya azhar, tapi disebut sebagai hadis oleh Bukhari. Itu nggak benar juga, Pak. Jadi bukan karena nanti bisa kritik saya sombong itu, hebatnya itu. Ya ilmu itu begitu memang. Asalkan kita itu argumentasi, walaupun hebat, tapi kan ada kekurangannya. Nah itulah perlunya ilmu itu berkembang, termasuk ilmu agama. Jadi harus begitu. Mestinya kalau saya itu orang kan bisa berbeda. Nikmatul hadis tidak masuk dalam nomor hadis karena itu adalah perilaku umat, itu namanya adat. Tapi di situ di nomor ini sebagai hadis. Ya kita, ya ini sebetulnya bukan konsumsi pengajian ini.
konsumsi akan begini. Ya, saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita ketemu di bulan Ramadan, insya Allah nanti di bulan Syawal untuk pengajian seperti ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekali